think you should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Juwanto, NPM 18020010. Perkenalkan, nama saya Asep Bukar Setiawan, NPM 18020026. Perkenalkan, nama saya Azizul Fikri Solehan, NPM 18020028. Inilah Satlan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, materi kita pada hari ini itu pengelolaan diri. Nah, Bapak di sini akan memberikan satuan layanan, yaitu yang bertema tentang manajemen waktu. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita absen dulu. Apakah semuanya di sini hadir? Alhamdulillah. Langsung saja kita masuk topik pembahasan dalam satuan layanan kita, yaitu yang bertema atau bertopik manajemen waktu. Bidang layanan yang akan kita tempuh itu pribadi dan sosial. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki nantinya yaitu memiliki kemampuan mengambil keputusan dan pengarahan diri dalam kehidupan mandiri secara emosional dan sosial. Apakah bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Jenis layanan yang akan kita gunakan informasi, dan fungsi layanan yang akan kita gunakan itu pemahaman dan pengembangan. Kemudian ada tujuan layanan. Tujuan layanan yang akan kita tempuh yaitu ada dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus, siswa dapat mengatur waktu yang efektif dan efisien dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian tujuan umum, yaitu siswa mampu menjelaskan pentingnya mengatur waktu. Siswa dapat membuat jadwal kegiatan sehari-hari di rumah. Siswa mampu mengatur kegiatan utama dan kegiatan selingan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu membiasakan diri untuk hidup secara teratur. Jadi nantinya dari tujuan layanan ini, Bapak harapkan dari anak-anak itu, anak-anak dapat membuat jadwal kegiatan keseharian kalian, dan kalian harus dapat mengatur waktu itu dengan efisien agar segala kegiatan yang kalian lakukan itu dapat berjalan dengan baik.
Kemudian kita lanjut. Ada uraian kegiatan. Jadi uraian kegiatan kita pada layanan ini nantinya itu ada permainan yang akan kita mainkan. Ini ada peralatan seperti beras, bola kertas, dan gelas aqua. Kemudian metode yang akan kita gunakan itu ceramah. Ya, selanjutnya kita masuk langsung saja kita ke permainan, yaitu saya harapkan dari anak-anak untuk mempraktekkan. Untuk Sep boleh mempraktekkan? Oke, baik. Gimana praktiknya? Jadi ini ada sebuah gelas dan ini ada beras, ini ada bola kertas, dan bagaimana caranya aqua gelas ini dapat terisi dengan penuh. Passing gimana caranya? Mau beras dulu apa bola dulu? Beras dulu. Beras. Ya. Iya. Penuhan ini Pak. Ditinggal. Iya, nggak apa-apa. Ntar saya jelaskan kembali. Sudah ini Pak. Ya, silakan duduk kembali. Jadi bisa kita lihat, ini Bapak akan jelaskan mengapa permainan ini ditunjukkan untuk manajemen waktu. Bapak akan menjelaskan ini gelas ini diibaratkan itu 24 jam waktu kita dalam sehari. Dan bola ini itu kegiatan kita yang utama. Sedangkan beras ini kegiatan kita selingan seperti kita main game. Jadi tadi ketika Asep maju untuk mempraktekkan, dia itu keliru. Karena yang harusnya dimasukkan ke dalam gelas ini itu kegiatan-kegiatan yang utama dulu, bukan kegiatan selingan. Jadi coba praktekkan kembali untuk Asep. Setelah Bapak jelaskan. Apa Ajijul boleh? Jujur aja. Boleh. Wis. Terus masukin berasnya. Semua sih dulu, semua. Nah, silakan duduk kembali untuk Ajijul. Nah, ini baru yang benar seperti ini. Jadi kita harus melakukan kegiatan-kegiatan kita yang utama terlebih dahulu, seperti sekolah, belajar, mungkin les, dan lain sebagainya. Kemudian baru diselingi dengan kegiatan-kegiatan selingan seperti main game, apa nonton TV, atau istirahat, atau olahraga, dan lain-lain. Agar 24 jam dalam keseharian kita itu dapat berjalan dengan baik atau terisi dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak ada yang kebuang, seperti itu. Kemudian lanjut, kita masuk kepada tahap evaluasi. Jadi yang tadi ini namanya permainan analogi. Tadi kan sudah saya jelaskan, gelas itu 24 jam dan bola itu kegiatan kita yang utama, beras kegiatan selingan. Apabila kita memasuki beras terlebih dahulu seperti Bang Asep tadi, lalu bola kertas, maka gelas aqua itu tidak akan bisa terisi dengan penuh atau terisi dengan secukupnya gitu. Tapi apabila kita memasukkan bola terlebih dahulu kemudian diselingi dengan beras, maka gelas aqua ini akan terisi dengan cukup atau pas gitu rasanya. Ya. Dapat dimengerti? Dapat mengerti. Kemudian lanjut. Ini ada materi.
Jadi ini Bapak akan mengasih tips mengatur waktu yang efektif dan efisien untuk kalian semua. Kenapa? Karena para remaja ini agak sulit dalam mengatur waktu. Dia dalam keseharian tidak bisa membedakan mana hal-hal yang utama dan mana hal-hal yang selingannya atau hal-hal sampingan lah, seperti itu. Jadi tips mengatur waktu yang efektif dan efisien itu semua orang memiliki jumlah waktu yang sama dalam setiap harinya. Dalam satu minggu kita menghabiskan 168 jam. Setengah dari waktu yang kita gunakan habis karena 4 hal, yaitu tidur, makan, bergaul, dan hubungan interpersonal. Itu artinya kita bermain dengan teman kita. Bahwa banyak remaja yang masih belum dapat mengatur waktu dengan cara efisien, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal yang tentunya sangat penuh dan aktivitas dan juga kegiatan belajar. Masalah yang muncul dalam mengatur waktu adalah jika setiap hari kita memiliki kegiatan dan sulit untuk dikontrol, maka masalah akan muncul. Masalah yang muncul tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perencanaan yang tidak terorganisir atau terorganisasi, tidak jelas, melenceng, tidak konsisten, tidak ada tujuan, dan kurang efektif dalam menggunakan waktu. Akan sangat membantu jika kita menuliskan beberapa masalah yang muncul dalam pengaturan waktu kita. Jadi, ada beberapa tips atau strategi yang dapat membantu kita dalam mengatur waktu agar lebih berhasil dalam belajar dan beraktivitas. Kira-kira apakah ada yang udah punya strategi dalam mengatur waktu kehidupan sehari-hari? Belum, Pak. Selama ini kegiatan yang kalian lakukan selalu tidak beraturan berarti? Ya. Tip atau strategi yang pertama yaitu perhatikan kapan waktu luang yang dimiliki oleh Anda. Waktu luang yang dimaksud adalah waktu yang membebaskan kita dari segala aktivitas seperti sekolah, kursus, atau kegiatan lainnya. Kedua itu perhatikan kondisi kita yang paling fit untuk belajar. Misal sehabis maghrib, sehabis subuh, itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, buatlah jadwal untuk mengatur waktu belajar dan juga aktivitas yang akan dilakukan. Idealnya, waktu untuk belajar adalah 50 menit, ditambah waktu istirahat. Buat variasi dalam belajar, misal ganti lokasi atau ajak teman dalam belajar. Sebagai contoh, jika kita belajar mungkin di taman, kan itu lebih menyenangkan, atau mengajak kawan agar tidak bosan. Jadi belajar kita lebih efektif. Yang keempat itu jagalah motivasi belajar dengan cara membuat target. Misalkan hari ini, esok ulangan matematika. Jadi gimana target kita untuk dapat mengerjakan soal matematika itu dan mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu. Yang kelima, perhatikan kondisi tubuh. Kesehatan adalah segalanya. Karena itu, dalam membuat jadwal masukan, juga jangan lupa masukkan waktu untuk istirahat. Yang keenam, saat belajar, tidak selalu harus melakukan tugas. Buatlah waktu untuk membaca materi pelajaran 2 kali. Pertama, sebelum memulai pekerjaan masuk sekolah, dan kedua, setelah pelajaran. Hal tersebut akan membantu ingatan jangka panjang kalian. Jadi, contoh ketika kalian mendapatkan materi di sekolah, kemudian kalian ulang di rumah, itu akan merefresh terus gitu materi yang kalian dapat di sekolah. Jadi nantinya ketika ada ulangan ke depannya, kalian hanya tinggal mengulang saja belajar. Yang ketujuh itu, setelah melakukan semua kegiatan, maka sisakan waktu 5 menit untuk mengevaluasi kegiatan Anda. Apakah sudah dijalankan sesuai jadwal dan sebaliknya. Jadi, ketika jadwal kegiatan yang kalian buat itu sudah dijalankan, nantinya kalian evaluasi apa saja yang menjadi kendala kalian ketika melakukan
hal yang dijadwal oleh kalian. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Nah, kali ini kita akan memasuki proses tanya jawab. Bapak harapkan kepada kalian untuk menjawab dengan jujur, ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah selama ini Anda mengatur waktu dengan baik? Belum, Pak. Belum Pak, tadi seperti beras dimasukkan dulu, habis itu bolanya. Itu hanya sebagai contoh kan yang Bapak Iya. tanyakan, apakah selama ini Anda mengatur waktu dengan baik? Belum. Belum berarti. Ya. Kemudian, apakah Anda membuat jadwal kegiatan sehari-hari? Belum. Berarti apa yang Anda lakukan itu sangat tidak teratur, kan? Iya, dia benar. Yang ketiga, jika Anda membuat jadwal kegiatan sehari-hari dan dijalankan dengan baik, apakah sudah teratur sesuai jadwal yang telah dibuat? Misal maksudnya gini, jika kalian sudah membuat jadwal kegiatan, apakah sudah dijalankan dengan teratur, dengan baik? Ada yang sudah, seperti sholat lima waktu. Bagus itu, bagus. Tidak apa-apa. Itu kegiatan yang utama. Iya. Kemudian yang keempat, bagaimana pengalaman Anda ketika Anda melakukan kegiatan sehari-hari secara tidak teratur? Tidak teratur. Tolong jelaskan maksudnya. Oh, jelas ya. Ya, bisa Asep atau saudara Ajijul yang akan menjelaskan? Gini maksudnya pertanyaannya, bagaimana pengalaman Anda gitu ketika melakukan kegiatan secara tidak teratur? Contoh gini, ketika kalian diberi tugas hari ini dan dikumpul besok, tapi kalian mengerjakan besok, itu akan gimana akibatnya ke kalian itu? Pengalaman apa gitu? Mungkin ada perasaan resah, gelisah kan, seperti itu. Gimana? Tolong jelas. Gubak. Apa itu gubak? Gobaknya itu gimana ya? Seperti tertekan. Ya, Tertekan. Tekanan batin dan mental, buru-buru. Iya. Takut gak bisa nyelesain, badan waktunya panjang. Oh ya, seperti itu. Ya, benar. Jadi ketika Bapak mendengar jawaban kalian, Bapak akan memberi tips untuk mengatur waktu kalian dengan baik. Yaitu kalian nantinya ketika setelah layanan ini, kalian harus membuat sebuah jadwal atau waktu dalam keseharian kalian. Seperti contoh, belajar jam berapa, belajar sehari 2 kali, itu dijadwal jam berapa gitu. Kemudian kegiatan kalian yang utama lain seperti sekolah pasti kan dijadwal, langsung ketika les dijadwal tuh. Kemudian kegiatan-kegiatan selingan agar waktu dalam keseharian kalian itu dapat bermanfaat dan berjalan dengan baik. Seperti itu. Dan ketika kalian sudah membuat jadwal itu, kalian harus menjalankannya secara teratur. Seperti itu. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi berkelanjutan sampai kehidupan kalian nantinya gitu. Agar hidup kalian bisa lebih teratur gitu. Nah, manajemen waktu ini termasuk dalam pengelolaan diri. Jadi, ketika waktu yang kita atur itu dapat berjalan dengan baik dalam hidup kita, otomatis pengelolaan diri kita itu juga akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja layanan bimbingan dan konseling pada hari ini tentang pengelolaan diri yang bertemakan manajemen waktu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.